Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 September 2022. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita beri senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 14. Dilanjutkan dengan ayat 27 sampai dengan 31a. Dan Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Saat saya sedang menderita sakit kepala yang tak tertahankan pada waktu itu saudara. Sudah diperiksa oleh dokter saraf tapi tak kunjung juga sembuh. Bahkan dokter pun sudah angkat tangan saudara. Dokter hanya memberikan obat morfin untuk mengurangi rasa sakit yang begitu dahsyat di kepala saya. Nah, dalam menahan sakit ini saudara-saudara, saya pasrahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang punya kuasa. Hanya Dialah pertolonganku. Di dalam kasih-Nya saya percaya Dia pasti mau menyembuhkan saya dari sakit kepala yang dahsyat ini. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah saudara. Pemazmur pun berkata, pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 128 ayat 8. Injil yang kita baca hari ini saudara-saudaraku yang terkasih. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Lukas 7 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, ibu janda ini berkabung saudara, karena baru saja ditinggali mati oleh putra tunggalnya. Siapa yang tak sedih ditinggali anak satu-satunya tempat ia berharap di masa tuanya saudara. Boleh saja kita katakan kalau anaknya ini adalah anak kesayangannya. Kita pun pasti pernah mengalami ditinggali oleh orang yang kita kasihi. Orang yang kita cintai. Kita kehilangan milik kita yang berharga, membuat kita bersedih tiada hentinya, ingin rasanya menjerit, melampiaskan kekesalan, kekecewaan yang sedang kita hadapi. Seakan-akan saudara, seakan-akan Tuhan Yesus tidak memperhatikan keadaan kita. Justru saudaraku yang terkasih, dalam keadaan seperti ini saudara, roh kita menjadi mati. Roh kita tidak lagi dapat melihat kasih karunia dari Tuhan Yesus saudara. Begitu juga dengan ibu janda yang ditinggalin mati anaknya. Adakah Tuhan Yesus tidak peduli pada si ibu janda ini? Adakah Tuhan Yesus tidak peduli kepada kita yang bertubi-tubi masalah yang kita hadapi ini? Kita lihat respon Yesus Tuhan kita. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lukas 7 ayat 13 dan 14. Saudaraku yang terkasih, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong kita saudara. Untuk menolong setiap dari kita. Dia selalu hadir dan selalu siap dan tak pernah terlambat tangannya untuk menolong kita. Ingat itu saudara. Permasalahannya saudara-saudaraku yang terkasih, roh kita terlebih dahulu telah mati saudara. Roh kita tak dapat melihat akan kasih karunia-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Maka hari ini saudaraku yang terkasih, hari ini saudara,
Yesus perintahkan kepada kita semua, saya dan saudara tanpa terkecuali, bangkitlah. Seperti halnya dia perintahkan kepada anak ibu janda itu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita saudara, yang siap menolong kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia selalu memperhatikan setiap pergumulan dari diri kita saudara. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menolong dan menyelamatkan kita saudara. Tinggal bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Dia, Yesus yang adalah Tuhan kita. Adakah kita tetap setia dan taat kepada Yesus Tuhan? Allah ialah pertolongan kita yang sungguh-sungguh, yang senantiasa hadir pada saat-saat kita membutuhkan. Ketika kita hidup dengan kesedihan atau kebimbangan, kita dapat mengingat bahwa Allah melihat hati kita dan akan menjawab seruan-seruan ataupun teriakan-teriakan kita saudara. Bahkan sebelum kita berbicara pun saudara, sebelum kita berbicara meminta dalam doa sekalipun, Tuhan Allah telah mendengarkan dan mengabulkannya bagi kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu bangkit saudara, bangkit sebagai pengikut Kristus. Dan mau selalu setia dan taat dalam situasi kondisi apapun. Kasih Yesus Tuhan yang begitu besar selalu menyertai kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.